Amin. Ya. Puji Tuhan, terima kasih ya. Beberapa hari ini terus sibuk tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah kesibukan sebagai petani ya. Kemarin bersama umat jemaat Tuhan kita melakukan kerja bakti sampai malamnya kita ibadah. Jadi terus hari-hari ini ada banyak orang-orang yang ya dipanggil Tuhan dengan begitu tiba-tiba. Ya, kemarin kita sudah merencanakan umat jemaat Tuhan yang kami layani hari ini pagi-pagi mereka harus ke Manado karena keluarga mereka ada yang meninggal kemarin. Dan hari ini jam kalau tidak salah kemarin jam 13 atau jam 1 waktu di sini akan dikebumikan. Jadi mereka berangkat pagi hari ini menuju Manado untuk acara pemakaman. Nah, kita pulang dari ibadah, ternyata ada satu lagi keluarga meninggal tiba-tiba. Waduh. Jadi kebingungan kemarin karena kita pulang. Saya itu untuk jemaat yang kita layani itu kita antar, kita jemput mereka ke sini. Karena ya tidak ada kendaraan, jadi saya seringnya menjemput mereka terus mengantar kembali ke rumah mereka. Nah, pada saat mengantar kemarin jam 8 lebih malam itu ada berita, aduh, ada lagi satu yang meninggal tiba-tiba di tempat pekerjaannya. Nah, jadi harus dibawa pulang. Nah, jadi kepulangan keluarga ini lagi untuk ke tempat di mana kita pelayanan kita. Mereka tidak hadir, tidak bisa hadir karena mereka harus ke Manado dalam pelayanan pemakaman. Ya, nah, itulah orang meninggal tiba-tiba. Nah, masalahnya kemana ini pulangnya ini? Nah ini, kemana pulangnya? Ada dua tempat. Kan sama-sama kita tahu, baik Ibu Tiar, Pak Surbakti, ya, biarlah kita memastikan diri kita ada ketika kita dipanggil Tuhan pulang, kita ada di sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tempat yang sudah Dia sediakan. Amin. Nah, ya sediakan. Usia-usia kita berapa lama lah, ya kematian itu begitu tiba-tiba terkadang datang. Dan kita membaca di dalam Lukas, ya, bagi Lukas 13 ayat 22 sampai 24. Lukas 13 ayat 22 sampai 24. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ayat 23, dan ada seorang yang berkata kepadanya, ya orang ini sepertinya bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, ya, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Ya. Ya. Kalau dikatakan firman Tuhan, banyak orang yang berusaha tapi tidak akan mendapat. Ya, namun yang saya simak daripada kebenaran firman Tuhan ini, hanya sedikit yang mendapatkannya. Ya. Nah, ada perkataan itu dalam firman Tuhan. Banyak yang berusaha, banyak yang berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak mendapatkannya. Nah, ada ayat firman Tuhan yang berkata bahwa hanya sedikit yang masuk, hanya sedikit yang mendapatkan. Karena kita dilihat daripada apa yang firman Tuhan katakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, sedikit lagi yang setia. Tapi Tuhan berjanji bahwa
Bukan kamu yang menentukan untuk masuk ke sana, tetapi Tuhan melihat hati kita, kesetiaan kita mengiring Tuhan. Ya. Oh, haleluya. Betapa kita harus berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Ya. Dalam kehidupan kita ini dia ya, Matius 7 ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesat itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Banyak orang yang sudah diajar, sudah diajak. Tetapi mereka terus mengeraskan hati mereka. Dan tidak sedikit ini, apalagi kita lihat di hari-hari terakhir ini, ya, sama-sama terus dikumandangkan lewat pelayanan-pelayanan yang ada di gereja, ya, persekutuan terus menyerukan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Berarti memang sungguh hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Respon kebanyakan orang ada bermacam-macam. Ada yang meresponi dengan mulai meninggalkan kehidupan manusia lamanya. Tetapi ada yang semakin jahat. Ada yang semakin tidak peduli. Ya. Sementara firman Tuhan berkata berjuang. Ya, berjuang. Kalau kata berjuang ini berarti ya tidak gampang. Ya, tidak gampang. Sebab memang surga itu bukan murahan. Harus hidup kudus, hidup suci, ya, berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Banyak orang akan berusaha, tapi sedikit yang mendapatkannya. Ya. Yang sedangkan orang benar saja sampai hampir-hampir tidak diselamatkan. Ini bukan tidak gampang. Saya sering mengatakan kepada jemaat bahwa tidak mudah untuk masuk ke dalam kerajaan surga karena ada level standar kehidupan yang harus kita tempuh di situ, ya, untuk bisa masuk. Ada orang yang jahat semakin jahat, ada orang yang suci semakin dikuduskan hidupnya, ada orang yang cuma berjalan di tempat, cuma stagnan di situ-situ aja, tidak ada perubahan. Ya, firman Tuhan sudah sampai ke telinga, sudah didengar, tetapi hanya sampai kepada mengerti. Tetapi untuk melakukannya sulit sekali. Maka genaplah firman Tuhan yang berkata, kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar, tidak lebih setia daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, banyak sekali hari-hari ini orang seperti ahli Taurat, ya, menyampaikan firman Tuhan, menguraikan kata kalimat, merangkai kata kalimat begitu indah, tetapi kehidupannya tidak menggambarkan ada Kristus di dalam dirinya. Begitu banyak di media-media sosial, yang satu menjelekkan yang satu membantai yang satu, yang tidak boleh lawan wanita melayani Tuhan, yang mengatakan bermacam-macam, hanya bisa menjadi hakimnya, padahal Tuhan sudah berkata, hanya aku hakim yang adil dan benar itu. Tetapi ada banyak hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan di media sosial hanya menghakimi satu dengan yang lain, padahal kehidupannya sendiri tidak menggambarkan Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang yang hanya berjuang untuk menjelekin satu dengan yang lain, bukan berjuang untuk berusaha, ya, mengikis kehidupan lamanya itu. Ya. Wah, kalau kita di sini memang kesibukan kita bukan main-main, karena kita melayani memang bukan cuma melayani dari mimbar, tetapi sampai kepada apa yang harus diperlukan, dibutuhkan, itu kita orang layani. Ya. Tidak gampang pelayanan yang demikian. Kalau pelayanan di kota-kota, orang melayani ya
masih enak. Ya. Tapi kalau sudah namanya di daerah-daerah yang mayoritas adalah kaum kedar, terkadang itu menjadi tantangan buat kita. Ya. Sehingga ada banyak hamba-hamba Tuhan yang berkatanya pakai hikmat, bukan pakai hikmat, tetapi berselubung di balik hikmat itu padahal takut pelayannya. Ya. Nah, orang-orang yang penakut, kata firman Tuhan, orang-orang pemburit, orang-orang pendusta, pembohong tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus di surga. Itu firman Tuhan. Baik dituliskan di dalam Wahyu, demikian juga di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10. Ya. Ini tidak gampang. Ya. Setiap yang demikian itu tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Tuhan. Nah, betapa suci dan salehnya kita itu harus hidup untuk bisa sampai di dalam kerajaan surga. Ya. Karena tidak semua yang berseru-seru Tuhan itu masuk di sana. Ada orang yang sudah menyembuhkan, ada orang yang sudah mengusir setan, ada orang yang sudah bernubuat, akhirnya ditolak oleh Tuhan pada akhirnya. Ya. Karena kamu semua pembuat kejahatan. Ya. Ada orang yang masih eksis di dalam pelayanan, di balik mimbar, tetapi terus melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan bilang, enyalah daripada kamu semua pembuat kejahatan. Ya. Tidak gampang ini menjalani kehidupan itu. Untuk masuk melalui pintu yang sesat, itu kata firman Tuhan. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Oh, haleluya, biar dari jumlah yang sedikit itu, kita ada bersama-sama dengan mereka. Dari jumlah yang hanya beberapa ini, kita ada di dalamnya bersama-sama. Matius 7 ayatnya yang ke-13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesat itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Kalau tadi kita firman Tuhan berkata dalam Lukas, sedikitlah yang masuk melalui pintu yang sesat itu. Nah, di sini dikatakan lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ya. Ada perkataan di dalam Lukas sedikit, tapi di dalam Matius ini banyaklah. Sedikit yang masuk melalui pintu yang sesat, banyaklah orang, lebar karena jalan pintu menuju kepada kebinasaan itu. Dan banyak orang ya yang binasa sekalipun mereka sudah tahu tentang Tuhan. Sekalipun mereka sudah disampaikan, mendengar, melihat hari-hari ini Tuhan tidak lagi menunggu umat manusia untuk memberitakan firman-Nya. Tetapi Tuhan sendiri dengan caranya ya, yang heran dan ajaib itu menyampaikan firman-Nya. Ya. Sehingga hari-hari ini ketika ada banyak orang yang meresponi akan apa yang disampaikan ya, melalui media-media sosial yang juga dipakai oleh Tuhan hari-hari ini. Ada banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus. Tanpa melalui kita yang harus dengan kesana kemari menyampaikan ya kebenaran firman Tuhan. Tetapi dengan caranya yang ajaib, Tuhan juga memakai media sosial ini. Sehingga ada banyak yang bertobat hari-hari ini. Ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Seringkali ya dengan cara Tuhan yang ajaib datang kepada mereka melalui penglihatan, mimpi-mimpi ya. Tuhan itu bekerja. Nah ini
Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, menjadi doa dan permohonan hamba-Mu, ya, untuk keluarga-keluarga kita, supaya ketika Tuhan datang nanti menjemput umat-Nya, kita juga ada di sana, bersama-sama dengan orang-orang yang dijemput oleh Tuhan. Apalah gunanya memperoleh seluruh dunia ini, tapi kalau kehilangan nyawa. Luar biasa janji Tuhan. Dunia itu tidak sebanding dengan nyawa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun hanya sedikit waktu, memang kelihatannya kita adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang menderita, orang-orang yang tidak dianggap di dalam dunia. Tapi kita memiliki identitas surgawi kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, kita tidak kelihatan sekarang secara fisik manusia. Kita adalah orang-orang yang kecil, orang-orang yang kelihatannya tidak ada gunanya barangkali. Tetapi di mata Tuhan kita itu berharga. Di mata Tuhan itu kita ini berharga. Tuhan memilih kita dari sekian miliar orang ini di dunia ini. Betapa luar biasanya. Nah, berjuanglah untuk masuk pintu yang sesak. Berjuang. Berjuanglah. Ya. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, terus berjuang. Memperbaiki karakter kehidupan ini untuk semakin berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Semakin layak di hadapan hadirat Tuhan. Sekalipun harus melalui lembah air mata. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang menabur sambil berjalan, meneteskan air mata sambil terus berjalan, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita bertiga, dan juga ada ibu, istri. Ya, terima kasih. Shalom. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sadarlah kami untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, kami harus berjuang dalam kehidupan ini. Sebab untuk mau membereskan kehidupan yang lama ini, itu melalui proses. Dan biarlah Tuhan melihat hati pikiran kami, dan menolong kami, membantu kami untuk perbaikan diri ini supaya layak di hadapan hadirat-Mu. Engkau Allah Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk terus dengan semangat maju sambil terus berjuang di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, hamba-Mu terbatas menyampaikannya. Engkau Allah Roh Kudus, Allah penolong kami yang diutus oleh Tuhan. Kami mohon untuk Engkau yang terus menjelaskan, menerangkan di dalam hati, pikiran kami, nurani kami, untuk supaya kami terus memperbaiki hidup kami layak di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.